Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, zat yang menjaga agamanya dengan tangan-tangan hamba pilihan dan menghidupkan cahaya iman di tengah pekatnya zaman. Kepadanya kita memohon pertolongan, ampunan dan keteguhan hati. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, sang pembawa cahaya ilmu, yang dengan sunnahnya Allah menuntun umat dari gelap menuju terang dengan penuh adab dan harap. Kisah ini dituturkan bukan sekadar sebagai riwayat sejarah, melainkan sebagai cermin bagi jiwa-jiwa yang mulai lalai, sebagai peneguh bagi iman yang kadang bergetar oleh ujian. Semoga setiap baitnya menjadi pengingat bahwa Allah memilih hamba-hamba tertentu untuk menjaga kemurnian wahyunya, dan semoga hati kita dilembutkan oleh perjalanan seorang penjaga sunnah, Imam Bukhari rahimahullah. Ia bukan sekadar pembuka, melainkan pijakan hati agar setiap langkah dalam membaca riwayat ini dipenuhi rasa takzim dan kesadaran akan kebesaran Allah. Sebab sejarah para ulama bukanlah cerita biasa. Ia adalah bukti nyata bagaimana Allah menjaga agamanya sepanjang zaman. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang berjanji dalam firman-Nya bahwa Dialah yang menurunkan peringatan dan Dia pula yang akan menjaganya. Janji itu bukan hanya terwujud dalam terpeliharanya Al-Quran, tetapi juga dalam terjaganya sunnah Nabi Muhammad. Allah tidak membiarkan sabda Rasul-Nya tercampur kebatilan tanpa menghadirkan hamba-hamba pilihan yang meneliti, memilah, dan membersihkannya dari kedustaan. Disinilah kita memahami kedudukan ulama. Mereka bukan sekadar cendekiawan, melainkan benteng agama. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Warisan itu bukan harta, bukan pula tahta, tetapi ilmu yang lurus dan amanah yang berat. Di tangan merekalah hadis-hadis Nabi dijaga dari pemalsuan. Mereka menempuh perjalanan jauh, mengorbankan kenyamanan, bahkan menghadapi fitnah demi memastikan satu kalimat yang dinisbatkan kepada Rasulullah benar-benar sahih. Kemurnian hadis tidak berdiri di atas prasangka atau perasaan. Ia dibangun di atas sistem sanad, rantai periwayatan yang bersambung dari satu perawi kepada perawi berikutnya hingga sampai kepada Nabi. Sanad adalah kemuliaan umat ini. Melaluinya, setiap riwayat diuji. Siapa yang menyampaikan, bagaimana akhlaknya, bagaimana hafalannya, dan apakah ia benar-benar bertemu dengan gurunya. Tanpa sanad, siapapun bisa berkata atas nama agama. Namun dengan sanad, setiap kata dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Amanah dalam meriwayatkan hadis adalah perkara yang agung. Rasulullah telah memperingatkan bahwa siapa yang berdusta atas namanya dengan sengaja, maka hendaklah ia bersiap mengambil tempatnya di neraka. Ancaman ini mengguncangkan hati para ulama. Mereka lebih memilih tidak meriwayatkan daripada salah meriwayatkan. Mereka menahan diri dari berbicara jika belum yakin. Ketakutan mereka bukan kepada celaan manusia, melainkan kepada hisab di hadapan Rabb yang Maha Mengetahui. Karena itu, kisah yang akan kita telusuri bukanlah sekadar biografi seorang tokoh besar. Ia adalah cermin bagi hati yang sering lalai dalam menjaga lisan, dalam menyampaikan ilmu, dan dalam menghargai warisan Nabi. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan tidak lahir dari popularitas, tetapi dari keikhlasan dan ketelitian. Ia menegaskan bahwa menjaga agama adalah tugas mulia yang menuntut kesabaran, keberanian, dan ketundukan total kepada Allah. Bab ini mengajak kita menata niat sebelum melangkah lebih jauh, agar ketika menyimak perjalanan hidup seorang imam besar, kita tidak sekadar kagum, tetapi juga terdorong untuk meneladani adabnya, kehati-hatiannya, dan rasa takutnya kepada Allah. Sebab sejarah tanpa ibrah hanyalah cerita, tetapi sejarah dengan tadabbur akan menjadi cahaya, dan dalam rangkaian penjagaan ilahi itulah Allah memilih hamba-hamba tertentu untuk memikul amanah besar ini. Di antara mereka, pada suatu masa di kota Bukhara, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi salah satu penjaga sunnah paling agung dalam sejarah Islam. Bab ini menjadi fondasi kehidupan awal seorang hamba pilihan yang kelak dikenal dunia sebagai Imam Bukhari. Disinilah kita menyaksikan bagaimana takdir Allah menenun benang-benang ujian, doa, dan keberkahan sejak masa kanak-kanaknya,
Setiap peristiwa kecil pada fase ini bukanlah kebetulan, melainkan persiapan ilahi bagi amanah besar yang akan dipikulnya. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah di kota Bukhara, sebuah negeri yang saat itu dikenal sebagai pusat ilmu dan peradaban. Namun kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh kotanya, melainkan oleh penjagaan Allah atas hatinya. Sejak awal, kehidupannya telah diselimuti suasana religius dan kesalihan keluarga. Ayahnya, Ismail bin Ibrahim, dikenal sebagai pribadi yang bertakwa dan berhati-hati dalam urusan harta. Ia wafat ketika putranya masih kecil, namun ia meninggalkan warisan yang lebih berharga daripada kekayaan dunia. Harta yang halal dan nama baik yang bersih. Diriwayatkan bahwa sang ayah sangat menjaga kejujuran dalam muamalah, sehingga tidak ada satu dirham pun dalam hartanya yang tercampur syubhat. Fondasi inilah yang kelak menjadi keberkahan besar dalam kehidupan anaknya. Harta halal menumbuhkan jiwa yang bersih, dan keberkahan rezeki menjadi sebab dimudahkannya jalan ilmu. Sejak kecil, pendidikan sang anak berada di tangan seorang ibu yang syalihah. Dialah madrasah pertama, pembimbing ruhani, dan penjaga akhlaknya. Ia tidak hanya merawat jasad putranya, tetapi juga menanamkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan kesabaran dan kelembutan, ia membimbing anaknya mengenal Al-Quran dan hadis. Dalam kesederhanaan rumahnya, tumbuh kecintaan kepada ilmu yang kelak mengguncang dunia. Namun Allah menguji hamba-hamba yang dicintainya. Di masa kanak-kanak, putra kecil itu kehilangan penglihatannya. Dunia yang luas tiba-tiba menjadi gelap. Bagi seorang ibu, ujian itu terasa begitu berat. Harapan masa depan seakan tertutup kabut. Tetapi hati yang bertawakal tidak larut dalam keputusasaan. Sang ibu memilih jalan para hamba saleh, bersujud dan memohon kepada Rabb-Nya. Pada sepertiga malam, ketika manusia terlelap dan hanya doa yang berbisik dalam sunyi, ia mengangkat tangan dengan air mata yang tak terbendung. Ia yakin bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Dalam firman-Nya Allah menjanjikan bahwa Dia mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia memohon kepadanya. Keyakinan inilah yang menjadi pelita dalam gelapnya ujian. Hari demi hari berlalu, hingga Allah menunjukkan kuasa-Nya. Penglihatan anak itu kembali. Cahaya yang sempat padam kini menyala kembali, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Kesembuhan itu bukan sekadar nikmat fisik, melainkan tanda kasih sayang Allah dan penguat iman keluarga kecil itu. Sang ibu menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa doa bukanlah sia-sia. Sejak saat itu hatinya semakin teguh dan keyakinannya kepada pertolongan Allah semakin kokoh. Peristiwa ini bukan hanya mukjizat kecil dalam kehidupan seorang anak, tetapi juga pelajaran besar bagi umat. Ia mengajarkan bahwa doa seorang ibu memiliki kedudukan agung di sisi Allah. Ia menunjukkan bahwa di balik ujian tersembunyi rahmat yang luas. Dan ia menjadi bukti bahwa Allah sedang menyiapkan jiwa itu untuk perjalanan yang panjang. Dari doa, seorang ibu tumbuhlah jiwa yang haus akan ilmu. Anak yang pernah merasakan gelapnya dunia itu kini memandang kehidupan dengan mata yang penuh syukur. Cahaya yang kembali ke matanya seakan menjadi simbol cahaya ilmu yang kelak menerangi umat sepanjang zaman. Bab ini berfungsi menyingkap tanda-tanda keistimewaan yang Allah tampakkan sejak usia belia pada diri Imam Bukhari. Keistimewaan itu bukan untuk melahirkan kesombongan, melainkan sebagai isyarat bahwa Allah sedang menyiapkan seorang penjaga amanah besar. Pada fase inilah terlihat dengan jelas bagaimana cahaya doa dan keberkahan harta halal berbuah pada kecerdasan, ketekunan, dan ketajaman hati. Sejak usia muda, beliau telah menghafal Al-Quran. Pada masa itu menghafal bukan sekadar tradisi, tetapi fondasi ilmu. Al-Quran membentuk lisan, menata akal, dan membersihkan hati. Menghafalnya di usia belia menuntut kesungguhan dan ketekunan yang tidak ringan. Namun bagi beliau, ayat-ayat Allah bukan beban, melainkan cahaya yang menghidupkan jiwa. Hafalan itu tertanam kuat, menjadi sumber ketenangan dan kompas dalam memahami hadis-hadis Rasulullah. Tidak berhenti pada Al-Quran, kecintaannya pada hadis tumbuh dengan cepat. Sebelum mencapai usia balik, beliau telah menghafal ribuan hadis lengkap dengan sanadnya. Di saat anak-anak seusianya masih disibukkan permainan, ia tenggelam dalam majelis-majelis ilmu. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat dengan teliti, lalu mengulangnya hingga hafalannya kokoh.
Hafalan beliau bukan sekadar mengingat teks, tetapi juga memahami jalur periwayatan, mengenali karakter para perawi, dan membedakan riwayat yang kuat dari yang lemah. Ketelitian dalam mengoreksi sanad menjadi ciri yang menonjol. Ia tidak menerima sebuah hadis hanya karena indah didengar atau masyhur di tengah masyarakat. Ia bertanya, siapa yang meriwayatkannya? Apakah ia dikenal jujur? Apakah ia pernah bertemu dengan gurunya? Apakah hafalannya terpercaya? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan kedewasaan berpikir yang melampaui usianya. Disinilah tampak bahwa ia tidak hanya memiliki daya ingat yang kuat, tetapi juga nalar yang tajam dan hati yang takut kepada Allah. Dalam tradisi ilmu hadis, sanad adalah tiang penyangga kebenaran. Tanpa sanad yang sahih, sebuah riwayat tidak memiliki pijakan. Kepekaan beliau terhadap detail-detail sanad membuat para guru terkesima. Diriwayatkan bahwa di salah satu majelis, ia berani mengoreksi gurunya yang keliru menyebutkan jalur periwayatan, bukan dengan nada tinggi, melainkan dengan adab dan kelembutan. Ketika diteliti kembali, ternyata koreksinya benar. Kejadian itu menjadi bukti bahwa Allah menganugerahkan kepadanya kecerdasan yang disertai ketelitian luar biasa. Para guru memandangnya dengan kekaguman sekaligus harapan. Mereka melihat pada diri pemuda itu perpaduan antara hafalan kuat, pemahaman, mendalam dan akhlak yang terjaga. Ia tidak pernah membanggakan kemampuannya. Semakin bertambah ilmunya, semakin tampak kerendahan hatinya. Ia duduk di majelis dengan penuh hormat, mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, dan tidak mendahului gurunya dalam berfatwa. Keistimewaan ini bukanlah hasil bakat semata, melainkan buah dari kesungguhan dan keberkahan doa. Hati yang pernah diuji dengan kegelapan kini dipenuhi cahaya ilmu. Setiap hadis yang ia hafal seakan menjadi amanah yang harus dijaga. Ia sadar bahwa satu kesalahan dalam meriwayatkan dapat menyesatkan banyak orang. Kesadaran ini membuatnya semakin berhati-hati dan tekun. Pada tahap ini, tanda-tanda kebesaran masa depan mulai tampak jelas. Namun ilmu yang luas tidak cukup dipetik dari satu negeri. Majelis-majelis di Bukhara telah memberinya dasar yang kokoh, tetapi dahaganya belum terpuaskan. Ia ingin bertemu lebih banyak guru, mendengar lebih banyak riwayat, dan memastikan setiap hadis yang ia hafal memiliki pijakan yang kuat. Haus ilmu itu membawanya keluar dari kampung halaman. Dengan tekad dan tawakal, ia bersiap menempuh perjalanan panjang, meninggalkan tanah kelahirannya demi mencari cahaya yang lebih luas untuk menerangi umat. Bab ini merupakan fase perjuangan dan pembentukan karakter dalam kehidupan Imam Bukhari. Jika masa kecilnya adalah fondasi dan masa remajanya adalah pertumbuhan, maka fase rihlah ini adalah tempaan. Disinilah kesungguhan diuji, kesabaran diasah, dan keikhlasan dibuktikan. Ilmu yang agung tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari perjalanan panjang yang melelahkan. Dengan hati yang penuh tekad, beliau meninggalkan Bukhara menuju berbagai pusat ilmu di dunia Islam. Hijaz menjadi tujuan awalnya, tanah suci tempat jejak Rasulullah terpatri. Di Makkah dan Madinah, beliau menghadiri majelis-majelis hadis, mendengarkan riwayat dari para ulama yang memiliki sanad tinggi dan terpercaya. Dari sana, langkahnya berlanjut ke Irak, Basrah dan Kufah, yang dikenal sebagai gudang ilmu dan tempat berkumpulnya para perawi hadis. Ia juga menjelajah ke Syam dan Mesir, menyusuri jarak yang jauh demi memastikan setiap hadis memiliki landasan yang kokoh. Perjalanan pada masa itu bukanlah perjalanan yang mudah. Tidak ada kendaraan nyaman, tidak ada bekal berlimpah. Jalanan panjang harus ditempuh dengan kesabaran. Panas dan dingin menjadi sahabat. Kadang bekal habis sebelum tujuan tercapai. Diriwayatkan bahwa beliau pernah kehilangan harta dan bekalnya di tengah perjalanan. Dalam keadaan lapar, ia tetap menghadiri majelis ilmu. Ia lebih memilih menahan perutnya daripada kehilangan satu hadis yang belum ia dengar. Lapar dan kesulitan tidak memadamkan semangatnya. Justru dari situ terbentuk keteguhan jiwa. Ia menyadari bahwa ilmu adalah warisan para nabi, dan warisan itu tidak layak diraih dengan kemalasan. Setiap kesulitan diterimanya sebagai bagian dari harga yang harus dibayar demi menjaga kemurnian sunnah. Kesabaran menjadi pakaian hariannya, dan tawakal menjadi sandaran hatinya. Dalam rihlahnya, beliau berguru kepada ratusan ulama.
Ia tidak memilih guru berdasarkan kemasyhuran semata, tetapi berdasarkan integritas dan kekuatan hafalan mereka. Di setiap majelis ia duduk dengan penuh adab, tidak menyela pembicaraan, tidak meninggikan suara, dan tidak mencatat sebelum memastikan kebenaran riwayat yang didengar. Kerendahan hatinya membuat para guru mencintainya. Mereka melihat pada dirinya kesungguhan yang jarang ditemui. Adabnya kepada guru menjadi cermin akhlaknya. Ia memahami bahwa ilmu tidak hanya berpindah melalui kata-kata, tetapi juga melalui keberkahan hubungan antara murid dan guru. Setiap kali meriwayatkan hadis, ia menyebutkan sanadnya dengan lengkap dan teliti. Ia tidak tergesa-gesa dalam menyampaikan riwayat. Bahkan ketika telah dikenal sebagai ahli hadis yang mumpuni, ia tetap berhati-hati dan menahan diri dari berbicara jika belum yakin. Kehati-hatian ini lahir dari rasa takut kepada Allah. Ia memahami ancaman keras bagi siapa saja yang berdusta atas nama Rasulullah. Karena itu, setiap hadis yang ia dengar diuji kembali, dibandingkan dengan riwayat lain, dan ditimbang dengan ketelitian mendalam. Perjalanan demi perjalanan bukan sekadar menambah hafalan, tetapi juga memperkuat prinsipnya dalam menjaga amanah. Rihlah ini membentuk pribadinya menjadi sosok yang matang secara ilmu dan kokoh secara akhlak. Ia tidak hanya menjadi penghafal hadis, tetapi juga peneliti yang cermat dan hamba yang zuhud terhadap dunia. Setiap langkah yang ditempuhnya adalah bagian dari persiapan menuju amanah yang lebih besar. Dari ribuan perjalanan dan ratusan guru, lahirlah tekad menyusun karya monumental, sebuah himpunan hadis yang kelak menjadi rujukan utama umat dalam menjaga kemurnian sunnah Rasulullah. Seluruh perjalanan panjang, rihlah yang melelahkan serta hafalan yang kokoh bermuara pada satu karya besar yang menjadi benteng sunnah sepanjang zaman. Pada fase inilah terlihat perpaduan antara kecerdasan ilmiah dan ketundukan hati kepada Allah. Diriwayatkan bahwa beliau menghafal sekitar 600.000 hadis dengan berbagai jalur periwayatannya. Jumlah itu bukan sekadar angka, tetapi gambaran luasnya lautan riwayat yang beredar pada masa itu. Tidak semua riwayat memiliki derajat yang sama. Sebagian kuat, sebagian lemah, bahkan ada yang palsu. Tantangan terbesar adalah memilah dan menyeleksi dengan ketelitian yang nyaris tanpa celah. Proses penyaringan itu tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Ia memerlukan waktu bertahun-tahun. Setiap hadis diuji melalui sanadnya. Apakah rantai periwayatannya bersambung tanpa terputus? Apakah setiap perawinya dikenal jujur, kuat hafalannya, dan tidak pernah tercela dalam integritasnya? Jika terdapat keraguan sedikit saja pada salah satu mata rantai, beliau memilih untuk tidak memasukkannya. Prinsip kehati-hatian ini menjadi ciri khas metodenya. Namun yang menjadikan karya ini istimewa bukan hanya ketelitian ilmiahnya, melainkan juga kedalaman spiritualnya. Disebutkan bahwa setiap kali hendak menuliskan satu hadis dalam kitabnya, beliau terlebih dahulu berwudu dan menunaikan sholat 2 rakaat. Ia memohon petunjuk kepada Allah agar tidak keliru dalam menempatkan riwayat. Baginya, menyusun kitab hadis bukan pekerjaan akademik semata, melainkan ibadah yang memerlukan kebersihan lahir dan batin. Sikap ini menunjukkan bahwa ilmu dalam pandangannya adalah amanah, bukan prestis. Ia tidak mengejar pujian manusia, tetapi ridha Allah. Ketika menyeleksi hadis, ia tidak hanya mempertimbangkan kekuatan sanad, tetapi juga kesesuaian makna dengan riwayat lain yang lebih kuat. Ia membandingkan jalur-jalur periwayatan, meneliti perbedaan redaksi, dan memastikan tidak ada cacat tersembunyi. Standar ketatnya menjadikan kitab yang disusunnya memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi di kalangan ulama. Akhirnya lahirlah sebuah karya monumental yang dikenal sebagai Sahih Al-Bukhari. Kitab ini tidak memuat seluruh hadis yang ia hafal, tetapi hanya yang memenuhi kriteria paling ketat. Dari ratusan ribu riwayat, hanya sekitar 7.000 dengan pengulangan yang dimasukkan. Setiap hadis ditempatkan dalam bab-bab yang tersusun rapi, menunjukkan keluasan fikih dan kedalaman pemahamannya. Kehadiran kitab ini menjadi benteng kokoh bagi sunnah Rasulullah. Di tengah maraknya riwayat yang tidak jelas sumbernya, kitab ini tampil sebagai rujukan utama yang terpercaya. Para ulama setelahnya memuji ketelitian dan kehati-hatiannya. Kitab ini dipelajari, diajarkan, dan dihafal lintas generasi, menjadi bukti bahwa Allah menjaga agamanya melalui tangan hamba pilihan. Bab ini mengajarkan bahwa puncak ilmu tidak dapat dipisahkan dari ketakwaan.
kecerdasan tanpa rasa takut kepada Allah akan melahirkan kesombongan, tetapi kecerdasan yang dibingkai ibadah melahirkan keberkahan. Karya besar ini lahir bukan hanya dari daya ingat yang kuat, tetapi dari hati yang bersih dan niat yang lurus. Namun sejarah para ulama menunjukkan bahwa kemuliaan ilmu seringkali diiringi ujian yang berat. Setelah puncak keberhasilan ini, datanglah fase lain dalam kehidupan beliau. Fase yang menguji kesabaran dan keteguhan hatinya. Setelah mencapai puncak kemuliaan ilmiah dengan lahirnya karya agungnya, datanglah gelombang fitnah yang menguji keteguhan prinsip dan kejernihan hatinya. Inilah sunatullah yang sering menimpa para ulama. Semakin tinggi kedudukan ilmu, semakin besar pula ujian yang menyertainya. Salah satu ujian yang paling berat adalah tuduhan terkait persoalan lafaz Al-Quran. Pada masa itu, perdebatan teologis mengenai apakah lafaz bacaan manusia terhadap Al-Quran makhluk atau bukan menjadi polemik yang sensitif. Perbedaan ungkapan dan cara memahami persoalan ini kerap disalahartikan. Sebagian orang menuduh beliau memiliki pandangan yang menyimpang, padahal beliau sangat berhati-hati dalam berbicara dan berusaha menjaga diri dari pernyataan yang bisa disalahpahami. Beliau menegaskan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang bukan makhluk. Namun ketika menjelaskan bahwa perbuatan manusia termasuk bacaan adalah perbuatan hamba, sebagian orang memelintir ucapannya. Fitnah pun menyebar. Tuduhan itu bukan hanya menyerang pendapatnya, tetapi juga berusaha meruntuhkan wibawanya di mata masyarakat. Tekanan datang dari berbagai arah. Sebagian tokoh masyarakat dan pihak yang memiliki kedudukan merasa terganggu oleh pengaruh besar yang beliau miliki. Ketegasan beliau dalam menjaga independensi ilmu juga tidak selalu disukai penguasa. Diriwayatkan bahwa ketika diminta untuk mengajarkan kitabnya secara khusus di istana, beliau menolak dengan lembut. Ia menyatakan bahwa ilmu harus didatangi, bukan mendatangi penguasa demi kepentingan dunia. Sikap ini menunjukkan kemuliaan prinsipnya, namun sekaligus mengundang ketidaksenangan. Akhirnya, tekanan itu berujung pada pengusiran. Dari Naisabur, tempat yang sempat menyambutnya dengan penuh penghormatan, beliau harus pergi karena suasana yang memanas. Tidak lama kemudian, di kampung halamannya sendiri Bukhara, beliau kembali menghadapi tekanan serupa. Bayangkan betapa beratnya perasaan seorang alim besar yang terusir dari tanah kelahirannya, padahal ia tidak mencari kekuasaan atau kedudukan. Namun yang paling mengagumkan adalah sikapnya dalam menghadapi semua itu. Ia tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tidak ada celaan kasar keluar dari lisannya. Tidak ada upaya membalas fitnah dengan fitnah. Ia memilih diam, bersabar, dan menyerahkan urusan kepada Allah. Dalam hatinya tertanam keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui kebenaran dan tidak akan menyia-nyiakan hamba yang ikhlas. Kesabaran beliau bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang lahir dari keimanan. Ia menyadari bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada penerimaan manusia, tetapi pada ridha Allah. Dunia bisa berubah sikap, manusia bisa salah paham, tetapi kebenaran di sisi Allah tetap tegak. Dengan hati yang lapang, ia meninggalkan hiruk-pikuk, polemik dan memilih menjaga kehormatan ilmunya. Ujian ini menjadi bukti bahwa keagungan seorang alim tidak hanya diukur dari karya dan hafalannya, tetapi juga dari kemampuannya menahan diri saat dihina. Fitnah yang menimpanya justru mengangkat deranya di sisi Allah dan di mata generasi setelahnya. Namanya semakin harum bukan karena ia membela diri dengan keras, tetapi karena ia mempertahankan prinsip dengan tenang. Ketika dunia menyempit, Allah melapangkan akhiratnya. Dalam keterasingan dan tekanan itulah kemuliaan sejatinya semakin bersinar, menegaskan bahwa penjaga sunnah sejati adalah mereka yang teguh dalam akidah dan sabar dalam ujian. Setelah melalui perjalanan panjang penuh ilmu, rihlah, karya monumental, dan ujian yang menguras kesabaran, tibalah fase ketika seorang hamba kembali kepada Rabb-Nya. Disinilah tampak bagaimana akhir kehidupan seorang alim mencerminkan ketenangan jiwa yang telah lama ditempa oleh keikhlasan. Setelah menghadapi tekanan dan pengusiran dari kampung halamannya, beliau memilih meninggalkan Bukhara. Langkahnya membawanya ke sebuah tempat kecil bernama Khartank, tidak jauh dari Samarkand. Hijrah ini bukan untuk mencari kemasyhuran atau perlindungan kekuasaan, melainkan untuk menjaga ketenangan hati dan kehormatan ilmu. Dalam keterasingan itu, beliau tetap menjadi sosok yang dipenuhi wibawa, meski jauh dari keramaian majelis besar.
Di Khartang, kesehatannya mulai melemah. Usia dan keletihan perjalanan panjang seakan menagih haknya. Namun ruhnya tetap hidup dengan zikir dan doa. Diriwayatkan bahwa menjelang akhir hayatnya, beliau banyak memanjatkan doa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan bersih dari fitnah dan dalam ridhanya. Doa seorang alim bukanlah sekadar permintaan, melainkan pengakuan bahwa segala amal dan karya tetap membutuhkan rahmat Allah. Beliau memahami bahwa sebesar apapun jasa seorang hamba dalam menjaga agama, keselamatan di akhirat tetap bergantung pada ampunan dan kasih sayang Allah. Kerendahan hati ini tampak jelas pada detik-detik terakhir hidupnya. Tidak ada kebanggaan atas karya agungnya, tidak pula penyesalan atas pengusiran yang pernah ia alami. Yang ada hanyalah ketenangan seorang hamba yang telah menunaikan amanahnya sebaik mungkin. Pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah, di saat kaum muslimin bersiap menyambut hari kemenangan, ruh beliau kembali kepada Rabb-Nya. Ada keindahan tersendiri dalam takdir itu. Malam yang biasanya dipenuhi takbir dan harapan ampunan menjadi malam perpisahan bagi seorang penjaga sunnah. Seakan Allah memilih waktu yang mulia untuk memanggil hambanya yang mulia. Pemakamannya berlangsung dalam kesederhanaan. Tidak ada kemegahan, tidak ada istana, tidak pula harta berlimpah yang ditinggalkan. Yang tersisa hanyalah jejak ilmu. Dan, dia goa para murid, kesederhanaan itu justru menjadi bukti kezuhudan hidupnya. Dunia tidak pernah benar-benar menjadi tujuannya. Sejak muda, ia telah menukar kenyamanan dengan rihlah ilmu, dan pada akhir hayatnya, ia kembali dalam keadaan ringan dari beban dunia. Ketenangan akhir hayatnya menjadi pelajaran berharga. Ia menunjukkan bahwa hidup yang diisi dengan amanah dan keikhlasan akan berujung pada kedamaian. Ujian dan fitnah yang pernah menimpanya tidak meninggalkan kepahitan. Justru, dalam keterasingan itulah Allah memuliakannya. Banyak riwayat menyebutkan bahwa orang-orang yang menyaksikan wafatnya merasakan suasana yang penuh ketenangan dan penghormatan. Bab ini mengingatkan bahwa setiap manusia akan sampai pada titik akhir kehidupan. Jabatan, pujian, dan celaan akan tertinggal. Yang menyertai hanyalah amal dan niat. Imam besar ini meninggalkan dunia tanpa kemegahan, tetapi namanya harum di langit dan di bumi. Ia tidak lagi hadir dengan jasadnya, namun jejaknya terpatri dalam kitab-kitab dan hati para penuntut ilmu. Jasmani telah tiada, tetapi cahaya ilmu tetap menyala. Warisan yang ia tinggalkan tidak terkubur bersama tanah, melainkan terus mengalir sebagai pahala yang tak terputus sepanjang zaman. Setelah menelusuri kelahiran, perjuangan, karya, dan wafatnya, kini saatnya merenungi jejak yang ia tinggalkan. Sebab kemuliaan seorang alim tidak berhenti pada detik kematiannya, melainkan terus hidup melalui ilmu yang bermanfaat. Kitabnya Sahih Al-Bukhari menempati kedudukan istimewa di tengah umat Islam. Para ulama sepanjang generasi sepakat bahwa ia merupakan kitab hadis paling sahih setelah Al-Quran. Kitab ini tidak hanya menjadi rujukan dalam ilmu hadis, tetapi juga menjadi fondasi dalam fikih, akhlak, dan pemahaman syariat. Di pesantren, masjid, dan perguruan tinggi Islam di berbagai penjuru dunia, hadis-hadis di dalamnya terus dipelajari dan diajarkan. Ia menjadi bukti nyata bahwa Allah menjaga sunnah nabinya melalui tangan hamba yang ikhlas. Pengaruhnya terhadap generasi setelahnya sangat besar. Para ulama hadis menjadikan metodologinya sebagai standar penelitian. Ketelitian dalam sanad, kehati-hatian dalam memilih perawi, dan kecermatan dalam menyusun bab menjadi rujukan ilmiah hingga hari ini. Banyak ulama besar lahir setelahnya yang terinspirasi oleh keteguhan dan kesungguhannya. Nama beliau disebut dengan penuh hormat, bukan karena kekuasaan atau harta, melainkan karena amanah yang ia jaga. Namun warisan terbesar bukan hanya kitabnya, melainkan teladan hidupnya. Dari beliau kita belajar tentang keikhlasan. Ia menyusun karya agung bukan demi popularitas, melainkan demi menjaga kemurnian sabda Rasulullah. Kita belajar tentang adab, bagaimana ia menghormati guru, menjaga lisan, dan menempatkan ilmu di atas kepentingan dunia. Kita belajar tentang kesabaran, bagaimana ia menghadapi fitnah tanpa membalas, menerima pengusiran tanpa kebencian. Dan kita belajar tentang keteguhan akidah, bagaimana ia tetap berdiri di atas prinsip meski tekanan datang dari berbagai arah. Refleksi ini mengajak kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita menghargai sunnah sebagaimana para ulama menjaganya?
Sudahkah kita berhati-hati dalam menyampaikan ilmu? Di zaman ketika informasi menyebar begitu cepat, semangat verifikasi dan amanah yang dicontohkan beliau menjadi sangat relevan. Menjaga sunnah tidak selalu berarti menyusun kitab besar. Ia bisa dimulai dengan memastikan setiap perkataan tentang agama memiliki dasar yang benar. Semangat menjaga sunnah adalah warisan yang harus terus hidup. Ia menuntut kesungguhan dalam belajar, kerendahan hati dalam berdiskusi, dan ketulusan dalam beramal. Jika generasi terdahulu rela menempuh ribuan kilometer demi satu hadis, maka generasi hari ini setidaknya mampu meluangkan waktu untuk memahami dan mengamalkannya dengan benar. Akhirnya, kisah ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan undangan untuk memperbaiki diri. Imam besar itu telah menunaikan amanahnya. Kini, tugas menjaga agama berada di pundak umat secara bersama-sama, sesuai kapasitas masing-masing. Doa penutup. Ya Allah, Rabb semesta alam, Engkau yang menjaga agamamu melalui hamba-hamba pilihan. Limpahkanlah rahmatmu kepada Imam Bukhari dan seluruh ulama yang telah menjaga sunnah nabimu. Ampuni dosa-dosa mereka, angkat derajat mereka, dan jadikan ilmu mereka sebagai cahaya di kubur mereka. Ya Allah, karuniakan kepada kami keikhlasan dalam menuntut ilmu, adab dalam belajar, kesabaran dalam ujian, dan keteguhan dalam akidah. Jadikan kami termasuk hamba-hamba yang mencintai sunnah, mengamalkannya dengan benar, dan membelanya dengan hikmah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama para nabi, para syiddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh di surgamu yang penuh kenikmatan. Jadikan akhir kehidupan kami dalam keadaan husnul khatimah, dan pertemukan kami kelak dalam majelis kemuliaan di sisimu. Amin ya Rabbal Alamin.